Enggak, yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh. Tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati. Kena likuifaksi, mati. Disembelih, mati. Ayo, milih di. Dari bodoh kuru, ditentang uang kaget kakak utang, mati. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja, satu hari saya nilai ke sana, itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Sampai ayat ini lengi-lengi. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau adab itu Allah menceritakan itu hanya potensi adab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang hitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau adab itu ada siklusnya yang ekstrim ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barok hukum ala nafsi rahmat. Bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku pemberi rahmat. Dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab. Tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus mampu. Tapi tetap potensi melakukan. Ini jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah menghentikan gimana coba? Misalnya Qul aro'aitum, diulang-ulang. Amin tuman bisama ayyaktifa bikumul arto faida ya tamu. Sebagian ayat Qul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan Qul aro'aitakum in atakum adabuhu. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan, kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terjadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung nggak mengundang misalnya. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmi, apa sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menunjukkan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah redaksikan amin tuman bisama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur itu melumer, likuifaksi kita ditelan. Atau yang sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayusila alaikum qasifam minarrih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikokum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, masalah gempa itu di mana saja tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Alaikum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum itu urusane pangeran. Dia nuduh ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh
diadab karena banyak maksiat, malah goblok yang telulas. Foto-foto maksiat yang ngajar, maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood, Hollywood le maksiat yang Cina, malah komunis. Gak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa. Tapi kita berhenti di situ, tidak usah ngomong seksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa, diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kan. Terus misalnya orang kita melarat Quran era barokah. Rasa nuduh ngono iso wae justru melarat iku barokah, mergo ora kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris kowe ora barokah, kakean go duwe wong. Rumangsamu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Jelas tanah walatut alunna yauma idzin. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Orang itu pilih alih wah, ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Tapi saya rati rezeki sawai adab, isawai ngiringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nawali mesti ngiringakno hisab. Tapi nawali banyak di akhir-akhir adab. Saya ulang lagi ya, maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yubrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami itu aja karena orangnya dosa. Itu topo. Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini. Ujuk-ujuk misalnya bojone itu enggak. Orang mengamati, kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nurutno, bima kafartum itu wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nurut. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansur ya mansur misalnya kaum Milut itu mansur karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Saja hukuman yang menjadikan malah suar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hati sohail. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tambah hadis. Coba Nabi beberapa kali ngetikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata hori kon sing mati. Artinya ada bentuk hori yang justru cangkeman dulu tahu ngaji ke cangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti payu berikokum saja soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nawang pun bis warga aku usul pengiran. Ampun. Ini pun nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah itu krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktur wong loro weteng syahid. Qorik syahid, makdum syahid. Orang yang mati kerubahan, bahkan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu. Pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubuh. Milih yang husnudzon naik berarti sahih. Kategorinya makdum. Jangan terus ono wah kena adem. Sesuai dengan ngedol Quran lu. Lawan, sing ngomong-ngomong. Siap lawan. Siap. Ya bola itu saja. Kita asli deh, mesti begini kok kan. Nanti jangan ngomong damai itu dingin. Jadi nak pangeran ngendikan itu rumah nawa. Tapi gue rausah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk takdir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa. Ya biar Allah atasannya Nabi berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil qiyamah. Itu kan ibarat masyhur lah misalnya
Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora oleh terus melok negur tuh aku alat. Lha tuh harus membalik ke sapa? Karena aku ora mau kiai ini ya. Paham ya jelas ya. Seorang lagi ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat. Bagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azab. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasanya urah muni, mati kecepet omai paribasanya. Atau mati tiba nih misalnya ketegaran nih sahid, kategori ini mahjub. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang, karena Allah jelas ngendikan hadis Gusti inna rahmati walabat bodohi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah kecuali ada sorikul ayat yang mengatakan itu ada, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena ada, ya sudah kita ikut mengatakan ada. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik, ngaji sing tenan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya bicara kata wakada terus Allah ngendikan karena ada. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Lut. Tapi sekarang yang saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ring atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafaroh. Nah seperti ini gue rasa nak wilih sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena ri bahkan kesandung kecuali jadi kafaroh. Jadi saya pastikan Wayu berikokum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin kitabnya jangan bima kafartum kan kita tidak kafir. Kalau Allah kan maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum ke kafir. Kita kan tidak tahu apalagi sebenarnya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir bima kafartum ya aku bima amantum. Gue mikir, mana ya? Udah ngerasa di lembaga, no itu udah. Lalu udah lo dalil. Itu ada panggungnya dia. Mau udah siri welek, mau udah lo dikai panggung. Ya bisa. Itu udah lo di lembaga. Kita lawan yang intinya. Bahaya itu bahaya. Sudah terlalu bahaya. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi. Enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat benar. Inna rahmati sabaqat ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Mulane ngaji pun ana tulo. Fa yukhrikukum bima kafartum. Sing berak ngendikan bima kafartum iki apa arah pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafar ruangnya tobat wong aman abang itu anut Tidina dari Tidina aku sebenarnya ketemu pengiran pertama ngelapor wong sing masalah enggak anak awaluman yaitu bena yatir rahman itu kusuma aku wong pertama sungkeman yang pengiran iku apa konfirmasi musuh aku bener terus yakin ngono aku sebenarnya ngono ulama di lawan balengnya. Oke, anak awaluman ya justru bena ya dari rahman til kusuma. Yang itu apa sungkeman. Kalau kata data ya 7. Aku wong pertama pas ketemu pengiran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong diputuskan saya atau mereka yang benar. Ngawur ya. Quran wae pengiran ngitikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikin sein. Alim kita ini siapa? Kita kan nggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Kamu usah kamu ponis itu azab. Ya sudah kalau kena azab saja kafar apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, warid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Atau gak zino, gak SMS-an loh.
ngempet seneng ape SMS-an wedi dosa. Ape delok wedi terus mati ku sakit ya. Tapi nek mendelok gambare SMS-an terus bareng saya mati wah. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Ya jadi jelas saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kira usah kecangkeman itu darani. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya kalau potensi ada ya potensi ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mereka jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmanya, bukan dapat adanya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas bahwa ketika rahmati sahabat bodoh diwakiliatin golabat bodoh itu hadis suci. Jadi Quran ayo jelas, hadis suci jelas. Dan saat masuk kiai yang waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan di swarga ngenteni riyen gitu. Nah, bareng niku mengke riyen. Anak awaluman ya justru bena ya dari Rahmanil. Saya pertama orang sing sumpan yang pangeran itu para kusuma. Macam-macam. Ada orang mau ayat itu kanggo wong mukmin terus cara lafat kan rasa mbung payu mriko kumpi maka fartung kok wacana mukmin ku aman tuh mau waca bima. Lagi lafate wis salah. Lha apa iku aku mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah waca apa. Bima kafartu. Iku wilayah pangeran. Kok saiki misale iki melarat terus bago apa? Kan kita rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean lagi bisa. Kaya ana wong ditetir bodho ora usah. Pokoknya bapak-bapak itu doa itu aja pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Goblok. Aku pengen pangeran sing ngendikan itu pangeran kira usah menduga-duga. Susah opo sing muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam halal gune iku kesunatane muni ra. Oleh jenenge wa in adri la'allahu fitnatullakum wa mar'un ilahin dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri saya data. Dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke sangi sopane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi juga kasusnya. Oh cangkemmu bakmu dimuni tawadu. Oh kafir. Nah ning mujma alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku nah. Oh malah ngapunten nggih kula tiyang bodho. Ngertos oh ya kafir ya bro. Takoki pangeran kuwasa mboten ngapunten nggih kula. Wah sopan mari neraka ya itu. Kudu pede, wah anak babiku aku ngerti banget. Nah, Nabi Muhammad itu Kanjeng Nabi ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajar roh Nabi apa ya? Itu ra roh itu. Itu nak ra wong alim gak roh itu. Sing dijarah apa wae jelas kongkon Nabi ninggal tapi aja takoki jumlahe. Nah, iku ra roh aku jumlahe apa wae iku ra roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misalnya masalah kuasane pangeran ya buat alam mata bayana rukola alamu annahu ala kulli syai'in qadir kudu mantep alam saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Dan nak takoi kowe dhewe husnul khotimah tahu khotimah ya mesti jawab ora ro. Tetapi jangan balik lah ya ora ro tak ora ro. Jadi ana sing ro ana sing ora ro. Ya jadi kula paham eling-eling pokoke tak warai carane tradisine Quran. Nak ngendikan adab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul ara'aitum min atakum kadza wa kadza. Misalnya in ara'aitum atakum kadza. Terus seperti itu amin. Itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngerasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat itu albatta apa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yutimu wala yut'am, dat yang memberi makan kamu. Nyatanya dari gawe beras yo mangan, reso gawe banyu yo karena Allah mensifatnya bisi hotil jasmi bahwa saya ini yut'im wa yutimu wala yut'am. Jelas. Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu ya pasti kita dapat rezeki. Karena Allah nyifatinya bisi hotil jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki kan.
Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan poten. Dong nak kelakuan ini, aku itu puasa mendatangkan siksa. Puasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa, itu bagi ada banyak potensi yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Wah, awas kan orang. Terus akhirnya muridku lah, nanti keyakinan tidak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisinya pangeran. Sunnatullah hubungannya dengan kaulan itu rahmat. Bahkan redaksinya kata orang aku ahli sunnah tamanani majibno. Mari ahli sunnah nadarani Allah ora wajib nglakoni apa. No wae. Maksudnya kok yo kan. Udah istilahnya kan kata barok hukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah manjen mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan. Makanya lu ahli sana tulen mas, cuma ahli sunnah ini rakena gue manani ayat itu mau. Berkorak dengan apa? Lu Allah wajib no sopo. Karena ono wajib no berarti ada dat yang lebih tinggi. Ya makanya manani itu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang ada itu sesekali ada masalah, tapi tetap sifatnya potensi. Dia mau loh, kayak hafid bersemaan berkate, kece. Iku ima Allah nyelamet no hafid pengkomangan barang juga. Itu wae sing ngundang koruptor, lama kepengen nyelamet no ben hafid ramangan. Korupsi lagi hasil iso pancen Quran kok didol dihadapi kan kita tidak pernah tak kalau nggak pernah tahu ya sudah potensinya rahmat jadi sudah seperti jadi lengi-lengi. Nah itu ya ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi Adam itu kan tadi ya ada Mars meteor jatuh dari langit natijanya mati kena likuifaksi mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobak dokum. Makanya hati-hati, hati-hati. Karena yang menjadikan adab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu sengaja guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah, saya punya guru bangun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius, pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bahkan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini, kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu, ukhilalak damun haram, akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, ini sudah ada mukmin, mau mukmin kelakuan yang ngono. Dia darun jamu. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilul. Lo coba kalau saya ekstrim sama kafir itu tak usir kafir. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Ayatnya dosa gede apa meneh tak Quran. Ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu. Orang doyan kenal kafir dan kena tes kok lali ayatnya ngelakoni dosa gede ya tau ora ning hadis-hadis. Tapi kita tidak pakai ayat itu. Pakai sanu berita falatan sa illa masya Allah ini mata kori masya Allah macam pangeran direncana sing lali sesuai kehendak Allah ya sing lali beda PDW sesuai jadi makom istisna sing illa itu aja mau sabuk ekstrim monggo Quran lali dosa gede narai ngene iki ora dosa iki dosa liyane berdoa. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamalin yatim piatu mengkafaroi. Nak wong tekelek kan gak, nak ono mukmin dosa dieling-eling, tapi nak nglakoni kafaroi itu ora dieling. Coba misalnya ono wong Qur'ane lali, tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Eleng-eleng wae ngandel kula ojo geman penyifati wong mukmin sing hubungane mbek pengiran iku sifati hubungane napa
ada. Mulane nek ayate qul aro'aitum aamintum. Ning kene ya artine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita ashabal, kecuali Allah menfonis. Misalnya ashabal fil ada burung ababil memang karena ada, ya kita sami'na wa ta'na karena Allah menfonis kalau itu karena ada. Tapi kalau orang mukmin yang kena, boleh kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah itu yakini hubungan sing betul Allah ngendikan sing kata rabbukum ala nafsi rahmah sebagian wassalamu ala manit taba'al huda. Jadi anggerono wong mukmin hubungannya ambil Allah itu untuk salah, paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wong ya salah. Aku rasa bukan nih, macam kita pakai aku rasa ketangkeman. Gitu nih, udah jelas Qurannya gini, di Quran tinggi. Wah, tak pernah melihat ada kitab boleh ya pistinnya loh ini. Tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusratan li umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Kan umatnya Nabi iman be Kanjeng Nabi be salat, maca sholawat. Zaman akhir kok ngene rusak ibadah. Mbok tutu nak kena adab. Ya sakit. Wis tak nak kena sanksi kok Kanjeng Nabi lho nak ngendikan iki. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak wong mukmin kena ri, kena opo wae bahkan susah. Wong mukmin kok susah wae insyaallah dadi kafar. Mulane Kanjeng Nabi nanti ngendikan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu ila hamul maisha. Ana dosa iku isane kafara nak kowe susah. Asa ulang lagi berkali-kali. Pokoke nak ana masalah mbek wong mukmin sing gampang takwilane yaiku hubungane roh. Iku sing bisi watil jadmi. Mergo Allah ngendikan warahmati wa setiap orang pasti mendapatkan rahmat Allah. Lah soal nanti Allah rodok ngekei sanksi nggo duwe Quran ora dijogo. Dadi kiai ora tau mulang. Terus rodok ada apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Yo nak pancen iku azab tenan mesti ata wong mukmin statusnya apa mlebur. Ora istenak. Ku sing hukume azab terus piye? Dadi anggap dikopiok ngono maksudnya. Wa kadzabalan gorono bi iklan Quran muka kaum sira. Wa te Quran ku al-haq iku barang sing hak ayu situ tegese barang sing bener. Lah iki kaya ngene iki istilah kaum Muhammad kaummu gorono Quran, mesti kaum sing ndi? Tentu kita wong mukmin kafir ana sing gorono Quran, meskipun ra iso nglakoni Quran. Bapak ra iso nglakoni terus diarani togut yo ora, tetep kita iku senajan to ora iso nglakoni tetep bener no. Nah, tasdik itu apa iman itu mujarradut tasdik. Jadi misalnya ngene, ana wong sing yakin nak banyu nyegerno, terus nak gelem ngombe, iku cek waras to. Cek waras, mesti ana jantung ora gelem ngombe. Kecuali nak muni ngene, wah banyu manasno. Wong aneh banyu disipati. Ana wong muni ngene, geni ku panas tapi tetep demek. Ya rada sarap ngono wae. Nek nak darah di geni ku adem. Wah, iku majenan iki. Lah yo iman yo ngono, ana wong darani Allah iku zat sing hati sing tukang ngisa, tapi kita tetap beli, itu imannya tetap sah. Mulane iman itu ora iso hilang mergo maksi. Masa mau antarane darani penting kok misalnya ngene, umumnya wong rokok ya yakin rokok itu madharat. Umumnya yakin enggak? Yakin rokok madharat, tapi tetap rokok. Lah itu ya tetap berarti dia utek cek waras, dia ngerti rokok itu madharat. Atau kok mending rokok itu vitamin lah. Itu mulai perkara. Jadi artinya gini loh, kita ini tidak pernah berstatus kadzdzab kaum yang tidak kita, maksudnya tidak orang mau. Jadi harus jelas tadi yang kaum muka di sini maksudnya kaum yang kafir. Nah itu mubahat fayubi kaum kafir. Meleng-eleng. Pokoknya anu tahu, nah ini kalau yakin bener. Pokoknya wong mukmin itu hubungannya di Allah itu elingno Allah menstatuskan dirinya itu kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu pasti hubungannya termasuk mau misalnya bojomu minggat lah bisa wae Allah kepengen boleh. Mulane ketika kanjeng Nabi garwane ngibargo Nabi. Nabi itu tahu dibar kok terima kiai nak jeneng wedok
Nabi mesti bargo. Iya. Gak ana wong tok koyo itu. Terima kiai Nabi. Barwane tau sepakat, ayo dibargo. Sampai akhirnya pangeran terus bela Nabi asarabu intol lakokum na'ibdilahu ajwa jahairam minggunam tetap terus bisa saja setelah kamu menceraikan itu Allah mengganti ajwajan yang lebih baik. Akhirnya bucu-bucu ini kanjeng Nabi bareng imbargo nyongkone kan dibela pangeran sampai Sayyidah Aisyah semontan saya melihat Tuhan mesti bela gue. Mara'aitu rabbaka illa yatasara fi hawaka. Bolak balik pangeran bela Nabi, ora bela kita. Sampai itu kali-kali gibar gue nak menawa dibela pangeran. Boleh pangeran tetap bela Nabi. Kalau nek nak bojo mau ngamuk itu sanggep rahmat. Minggat. Minggat. Ya pokoknya kabeh. Cuma ana rahmat yang belum kita pahami ngono. Kalau dia murid goblok ya, cuma susah dipahami. Tapi tetap. Wakada balan gorono bisil Quran sopo kaum muka kaum siro atau bahwa dari Quran wal aku mesti bener. Ayo situ teksi bener. Pengucap siro Muhammad lagu maring akeh. Lastu alaikum biwakil orang yang seneng atas siro kafi wakilin dan sing ngurusi kue. Pak ujian aku mau kembali sing siro kafi. Inna ma'ana angkin tengsin mugiron sinya kei peringatan. Wa amrukum ta urusan sira kabeh iku ila wahi maring. Wa ada taiki qabla amil dengan perintah kita kan perang. Tena. Kuwi ana ayat kita ana sing lawan Islam ya kudu diwaneni dadi sabari tok mari kumolu. Tapi nak sing lawan udina lil ladina yuqatalun. Kalau kita posisinya yuqatalun diperangi baru udina. Naga yuko tali ini orang usah. Oh, so orang Islam gagah-gagah orang turu di bom kerennya nih ngerti, kerennya neng. Tapi nak kafir dibaca orang kafir kok menengah yurala anak. Likul linabai mustaqarru wasauqa ta'ala. Likul linabai mitafun-safun ketika cerita khobar dan cerita mustaqarrun kutaiban tetap. Setiap cerita akan adanya adab itu butuh momentum. Orang kafir gampang kena dan ini benar saya, kalau Allah cerita azab itu pasti mau potensi, nama potensi, karena nyatanya ya jarang orang dosa langsung kena nama ada, jarang sekali. Mulanya Allah nanti ngendikan nih, tenggine betul, sama-sama salah, tapi kata Allah ngendikan innaku anto ibadini itu menolak gitu ibadah, artinya sama-sama taifah yang salah itu ada saja yang dinaku, yang dimaaf. Karena saking baiknya Allah, karena tadi yang mesti terjadi itu rahmat dulu. Nah, kalaupun sudah terjadi adab, kita menvonis karena kafir ya kalau Allah menyatakan karena kafir. Karena kalau Allah ngendikan kafir ya kafir tenan. Tapi kalau yang nuduh kubu sebelah kedarani kafir orang mesti kafir. Malah cara Nabi kalau kamu dituduh kafir potensinya hanya dua, kamu kafir betulan atau dia yang kafir. Mulai ngaji tuh. Memang kamu nuduh kafir gak berat tapi karena potensinya hanya dua. Tersangka benar-benar kafir atau penuduhnya otomatis jadi kafir. Ya, mangkola ya kafir fakot bagi ahadima. Kalau orang menuduh kafir pasti kembali ke salah. Dan angkaman kan yo kafir. Bedino moto kalimat thayyibah, pantasnya kan yo kafir tenan. Malah guru tauhid di kelas ini. Nah, guru tauhid didarani kafir. Kafir. Wes mbrono, ngene mulang tauhid mulai bayi. Ning tarang kulo yakinnya mulang kula. Gak terima tauhid cili-cilian umul barohin indu eda lil kuasane pengiran umul barohin turhan itu cek cilik barohin pun barohin cek umul kono ngaji rata menuduh kafir likulin apa ini sampai cerita kebaran mustaqoron tapi tetap waktu ya kau tanggung ibu adab di waktu wastakirun tetap aku adab wamin gua adab. Jadi kabeh perkara itu ono momen ini, terutama adab. Yang sudah berkali-kali saya bilang, insya Allah kabeh umat Nabi umatun marhumah umat yang diwelas. Wong Nabi itu kaya apa? Sampai ngendikan wa ma'ana wa yu'adzibahum wa anta bihim. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi kamu ada di mereka. Tentu zaman sahabat Nabi ada secara fisik, tapi kita sekarang Nabi ada secara hati. Di hatinya semua orang Islam tentu ada kata Muhammadur Rasulullah. Insya Allah itu tidak ada. Tapi kalaupun ada, panjang Allah niat apa?
Wa sofa ta'lamu lan bakal ngerti sira